Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggambar dengan menggunakan AutoCAD 2016. Tapi pada video pertama ini saya akan berbagi tentang bagaimana sih caranya menggunakan AutoCAD untuk yang pertama kalinya. Jadi jika kita membuka software AutoCAD seperti ini ya tampilannya, maka kita langsung saja ke menu Start Drawing. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana untuk sebelum menggambar apa sih yang perlu kita persiapkan. Nah, di situ yang akan kita pelajari. Ya, kita klik Start Drawing. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini layarnya masih ada kotak-kotak kecilnya. Kita bisa hilangkan di sini. Kita klik. Ini saya gunakan AutoCAD versi 2016 ya. Nah, di sini ada grid ya. Grid. Kita centang. Atau ini bisa kita centang semua. Nah, nanti yang kita centang itu akan muncul di bawah sini. Ya, grid. Kemudian untuk menghilangkan kotak kecil ini kita tinggal menekan model. Nah, ini. Grid modenya kita nonaktifkan. Ya. Kita klik, jadinya itu. Kemudian yang kedua adalah kita merubah ini ya, warna layar. Ini kan masih gelap. Kalau menggambar gelap kan, nah, nggak terlalu jelas ya. Supaya seperti kertas kita rubah aja. Klik kanan, kemudian option ya, pilih option. Klik kanan, kemudian pilih option. Kita akan merubah warna layar. Kemudian file, display. Kita pilih display. Di sini display, kemudian pilih color. Nah, pilih color. Untuk dua dimensi, nomor dua dimensi kita pilih dua dimensi. Untuk tiga dimensi kita pilih tiga dimensi ya. Kita pilih yang dua dimensi dulu, kemudian kita pilih uniform background, kemudian kita pilih colornya, kita rubah ke putih, kemudian kita pilih kemudian oke. Nah, layarnya sudah berganti warna menjadi putih. Kemudian yang kedua yang perlu kita setting adalah satuan ya, satuan atau unit. Kalau di sini ada gambar AutoCAD, kita klik bawah, kemudian kita drawing utilities. Nah, di sini ada unit. Nah, unit ya. Kita klik unitnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Unit drawing. Nah, di sini kita bisa mengatur gambar apakah dengan satuan inci, feet, mili, milimeter, meter, kilometer. Ini sesuai selera kita saja. Kalau umpamanya teknik sipil ya menggambarnya menggunakan meter ya atau feet. Nah, kemudian kalau untuk teknik yang menggunakan milimeter, teknik mesin mungkin menggunakan milimeter, part engineering soalnya. Nah, kemudian di sini panjang. Nah, ini satu presisiannya ya, 0 saja. Kemudian ya. Kemudian oke. Nah, ini satuan sudah kita setting ya. Kemudian hal yang kedua adalah kita harus mengaktifkan objek snap ya. Istilahnya snap itu jika kita menggunakan kursor seperti ini, nah maka akan ada yang hijau-hijau itu ya. Nah, caranya di sini klik, kemudian objek snap. Nah, ini snap ini diaktifkan. Snap mode-nya ini juga. Nah, kemudian nanti jika kita sudah mencentang yang ini akan muncul di bagian bawah sini.
di ujungnya ada bintangnya. Kita aktifkan ini. Nah, kemudian kita klik tanda panahnya, kita pilih. Nah, di sini ada main point, end point, berarti kalau end di ujung-ujung ya, kalau main point di tengah. Contoh ya, ini kita tidak mengaktifkan main point. Kita akan membuat garis di tengah yang ini. Nah, itu akan sangat susah ya. Tengah-tengahnya mana itu kita tidak tahu. Tetapi kalau kita aktifkan main point di sini, nah, sudah aktifkan. Nah, langsung ada, kalau kita mengarahkan kursor ke, nah, langsung ada gambar segitiganya. Nah, kita tinggal klik. Nah, sangat mudah sekali ya. Jadi sangat penting. Kemudian juga kita membuat lingkaran, contohnya membuat lingkaran seperti ini. Kemudian kita akan membuat lingkaran lagi di dalamnya. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan center di sini, snap out, jika kita ingin menggambar lingkaran di titik tengah-tengah lingkaran ini, itu sangat sulit. Nah, ini kan tidak presisi ya. Nah, tidak pas. Nah, ini tidak pas. Tidak pas di tengah-tengah, kita hapus. Center. Nah, jika kita mengaktifkan center, kemudian kita menggambar lingkaran di tengahnya, nah, ini langsung ada tanda plusnya ini. Nah, jika kita mengarahkan, nah, langsung ada tanda plusnya, dan kita klik, nah, ini pasti pas. Setelah mengaktifkan polar tracking, unit sudah, polar tracking sudah, tampilan screen. Nah, sekarang adalah mengatur dimensi ya, dimensi. Nah, ini kita ingin memberikan ini ukuran ini. Nah, ini ukurannya, angkanya sangat kecil ya, tidak terbaca ya. Ini juga, nah ini angkanya sangat kecil. Kemudian kita harus mengesumnya. Nah, ini tanda panahnya juga sangat kecil, angkanya sangat kecil. Nah, bagaimana cara menyetingnya? Kita di sini ke Anonet, nah, kemudian di sini kotak ini dimensi, kita klik yang ini, dimension dim style. Nah, kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini. Atau kita juga bisa mengaktifkan langsung dengan cara mengetik di komen. Bisa langsung mengetik dim style. Dim. Nah, dim. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita ini kan angkanya kekecilan, kita akan merubah angkanya dan tanda panahnya ini supaya kelihatan. Caranya klik modify di sini, modify ya, merubah. Kemudian di sini ada line itu garis, kemudian simbol arrow. Nah, ini simbol anak panahnya, arrow size. Ini bisa model-modelnya juga ada ya, model panahnya gitu, pakai yang black aja lah. Kemudian arrow size-nya kita ganti ya, coba 1. Nah, settingannya itu di sini semua. Kemudian angkanya itu di sini teks. Nah, itu text height, kita pilih text height, kita masukkan 2 ya, yang 2. Kemudian kita ini kan letaknya di tengah,
kita bisa juga menempatin ini di atasnya. Nah, ini di atasnya. Nah, seperti ini. Gambarnya berubah ya. Atasnya di tengah. Ini atas di tengah. Kemudian bisa juga ya. Kemudian offset from dim line. Nah, ini juga bisa dinaikkan. Nah, gitu seperti itu. Jadi ada jaraknya. Jarak dari garis itu ke atasnya berapa gitu. Ini tinggal merubah ininya. Nah, seperti itu. Ini kita sudah setting di center seperti ini, di tengah, kemudian di atasnya. Yang berubah yang seperti ini ya, garis seperti ini. Kalau ini di atasnya kan nggak bisa. Kalau ini bisanya ya di kanan atau di kiri gitu. Kemudian kalau sudah, kemudian oh ya primary unit. Nah, ini di sini itu satuannya ya. Kalau ini kan 15,62. Nah, ini kebanyakan. Nah, ini kita pilih 0,0 aja. Nah, 15 ya, gitu. Ini kepresisiannya. Jadi berapa digit koma. Nah, yang akan kita gunakan. Kemudian toleransi ini juga ada. Tapi yang terpenting ini ya, primary unitnya. Kemudian teks dan simbol arrow ini. Ini juga kita bisa langsung pakai standar gitu, ISO standar. Nah, seperti ini. Kalau kita pilih yang tadi ISO standar, bisa juga yang ISO standar. Nah, pilih aja yang ISO standar ISO, jadi lebih mudah. Nah, seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi kita harus merubah tampilan layar. Kemudian yang kedua kita harus mengaktifkan ini ya, snap object. Kemudian ini juga ini itu untuk membuat garis vertikal. Contoh, kalau kita ingin membuat garis lurus, nah itu susah ya. Kalau kita ini garisnya miring, nggak lurus. Nah, caranya gimana untuk lurus? Kita aktifkan ini ortho mode. Nah, kita buat line, ditarik ke bawah itu akan lurus, ditarik ke samping kita akan lurus. Jadi dia hanya 0 sama 90 derajat. Nah, atas juga lurus, ke samping lurus. Nah, ini aktifkan ini. Kalau kita tidak mengaktifkan ini, beda banget guys. Nah, ini masih ada miringnya. Saya tarik ke samping juga masih miring. Nah, diaktifkan ini ya. Nah, itu. Ini ortho mode untuk membuat garis lurus. Terus ini ada polar tracking juga. Tapi ini enggak usah. Kemudian ini juga enggak. Nah, ini snapping reference line ini harus aktif. Kemudian oh ya, ini juga penting. Line weight. Jadi kalau kita menggambar itu kan garis luarnya itu kan tebal. Kemudian part-part yang di dalamnya itu kan tipis ya. Jadi kita harus mengaktifkan ini line weight ini. Jadi garis tepinya itu dalam menggambar itu kan tepinya itu harus tebal. Kemudian dalamnya itu tipis. Nah, seperti contoh gambar lingkaran ini. Jika kita aktifkan ini line weight, nah akan kelihatan kita ini yang ini buat tebal. Di sini 0,3 ya. Ini kita buat 0,3.
3. Nah ini harus aktif. Caranya tadi di sini ya, language. Nah ini gambarnya ini. Nah kalau ini kita tidak aktifkan, kita kasih ukuran berapapun, nah ini tidak kelihatan, jadi sama, tebalnya sama, padahal kita sudah kita beda ukurannya, ini lebih tebal. Nah itu tebal. Nah ini kita aktifkan language. Kemudian garis sumbu ya, kalau kita membuat garis sumbu namanya lingkaran seperti ini, kita membuat garis sumbu. Nah garis sumbu seperti ini kita biasa saja. Nah buat garis seperti ini kan harusnya terputus-putus ya, jadi kita ambilnya di sini, kemudian pilih other, kemudian karena ini belum ada, kita load, klik load. Nah di sini ada jenis-jenis garis, ada titik-titik, ada strip-strip, ada dash ya. Nah kita tinggal pilih garis yang kita inginkan. Nah kita pilih ini short dash, mana ini dash dot ya, pilih. Kemudian oke ya, kemudian kita klik garis ini, kemudian kita pilih yang tadi. Nah garisnya sudah berubah menjadi garis sumbu. Nah ini sudah berubah menjadi garis sumbu seperti ini ya. Jadi itu saja pada pertemuan singkat kali ini. Saya harap video ini sangat bermanfaat untuk rekan-rekan semua yang ingin belajar AutoCAD. Jadi bagaimana sih belajar AutoCAD ya, tahap awal itu seperti ini dulu. Nah kalian harus paham seperti ini sebelum kalian melanjut ke langkah selanjutnya. Demikian pertemuan pada kali ini, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.